Kasus kali ini adalah kasus mengerikan, di mana kasus ini terjadi di salah satu keluarga di Indramayu, di mana awal dari kasus ini seharusnya menjadi pertemuan biasa untuk menyelesaikan utang piutang. Namun, ternyata pertemuan itu berubah menjadi salah satu tragedi paling mengerikan, karena satu keluarga dihabisi secara mengerikan di dalam rumah mereka sendiri. Di balik itu semua, terseret nama orang-orang terdekat, yaitu paman, keponakan, hingga rekan yang awalnya hanya diajak menagih hutang. Tapi yang paling mengejutkan, setelah kejadian berdarah itu, muncul dugaan bahwa orang yang ditangkap bukanlah dalang yang sebenarnya. Disclaimer, kasus ini sepenuhnya bersumber dari podcast Om Denny Sumargo. Jadi ini seperti ringkasannya saja. Tapi sebelum lanjut, boleh klik like dan subscribe-nya dan tulis asal kota kalian di kolom komentar. Kalau semua sudah siap, yuk kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini berawal dari Budi yang menjadi salah satu korban di kasus ini. Budi hidup seperti keluarga pada umumnya di Indramayu. Budi dikenal sebagai sesosok pria dewasa yang cukup tertutup, namun tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga sekitar. Budi tinggal bersama istrinya, Eis, dan seorang anak berusia 7 tahun yang masih aktif dan ceria, serta bayi mereka yang baru berusia 8 bulan. Di mata para warga, Budi bukanlah orang yang bermasalah. Ia dikenal tidak banyak bicara, tetapi tetap ramah jika disapa. Kesehariannya diisi dengan aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan dia pun terbiasa pulang sore hari untuk berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Istrinya, Eis, dikenal sebagai ibu rumah tangga yang sabar dan penuh perhatian terhadap anak-anaknya. Sementara sang kakek, Syahroni, yang berusia 75 tahun, tinggal bersama mereka dan sehari-hari terlihat menghabiskan waktu di rumah, menikmati hari tua di tengah keluarga. Namun di balik kehidupan yang tampak biasa itu, tersimpan masalah finansial yang perlahan membesar. Budi memiliki hutang kepada Amaniani sebesar 150 juta, dengan sisa sekitar 120 juta yang belum terbayarkan. Hutang ini lama-lama menjadi tekanan yang terus menghantui keluarga mereka. Dan pada Mei 2025, saat itu pada siang hari, Amaniani datang bersama Ririn untuk menagih hutang tersebut. Pertemuan tersebut berlangsung cukup tegang, tetapi akhirnya Budi menyerahkan uang 30 juta sebagai cicilan. Meski begitu, pembayaran tersebut belum menyelesaikan masalah, justru menjadi awal dari kasus mengerikan ini. Dan di malam hari, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 7, Budi sempat bertemu Ririn secara tidak sengaja saat ia melintas di depan rumahnya. Dalam percakapan singkat itu, Budi meminta Ririn untuk kembali datang sekitar pukul 22 malam dengan alasan untuk menemaninya karena Amaniani akan datang lagi menagih sisa-sisa hutangnya. Tak ada yang menyangka permintaan sederhana di malam itu justru menjadi awal dari detik-detik terakhir kehidupan keluarga tersebut. Dan di sisi lain, ada sejumlah sosok yang kemudian terlibat, masing-masing dengan latar dan peran yang berbeda-beda. Pusat dari semua ini adalah Amaniani, seorang pria yang dikenal sebagai mantan pejabat bank. Di lingkungannya, ia dipandang sebagai sosok yang berpengalaman dalam urusan keuangan, tetapi juga memiliki relasi hutang piutang yang kompleks, termasuk dengan korban, yaitu Budi, dan bahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Ririn Rifanto. Setelah tahun 2013 hingga 2025, Amaniani diketahui meminjam uang dari Ririn secara bertahap hingga mencapai 490 juta dengan alasan kebutuhan pendidikan anaknya. Ririn Rifanto sendiri adalah seorang pria yang bekerja di bidang marketing, dikenal cukup aktif dan mandiri. Dalam kesehariannya, ia tidak memiliki citra seperti orang yang kasar atau kriminal. Justru, ia terlihat seperti pria yang berusaha menjalani hidup dan pekerjaannya. Hubungannya dengan Amaniani sebagai paman membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Kemudian ada Priyo.
rekan Ririn yang ikut terseret dalam pusaran kasus ini. Ia bukan sosok yang dikenal sebagai pelaku kekerasan, melainkan lebih seperti orang yang berada di dalam posisi yang salah, pada waktu yang salah. Tokoh lain yang muncul adalah Joko, Hardi, dan Yoga. Nama-nama yang kemudian diduga-duga sebagai pelaku langsung dalam eksekusi dari kasus ini. Informasi mengenai latar belakang mereka tidak jelas. Namun, dari kronologi yang terungkap, mereka diduga memiliki peran aktif dalam aksi kekerasan tersebut. Pertemuan penting terjadi pada tanggal 24 Agustus 2025, sekitar sore hari di kawasan kuliner Cimanuk, Indramayu. Di sana, Amaniani bertemu dengan Ririn, Priyo. Dalam waktu pertemuan itu, ia memberikan uang sebesar 1 juta, serta sebuah ponsel Oppo berwarna merah kepada Priyo, dengan alasan untuk kebutuhan operasional menagih hutang. Namun, yang menjadi titik krusial, Ririn disebut tidak diberi penjelasan rinci mengenai rencana yang sebenarnya. 2 hari kemudian, yaitu pada tanggal 26 Agustus, rencana mulai mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Pada siang hari, Amaniani meminta Priyo untuk menyiapkan sebuah palu besar dengan alasan untuk menakut-nakuti saat penagihan. Palu tersebut bahkan dimodifikasi gagangnya dipotong di sebuah bengkel agar bisa dimasukkan ke dalam tas. Kemudian di tanggal 28 Agustus, sejak pagi hari, tidak ada hal mencurigakan yang terlihat. Aktivitas berjalan seperti biasa. Namun sekitar pukul 7 malam, Ririn dan Priyo sempat mampir ke rumah Ibu Ririn. Setelah itu, mereka melintas di depan rumah Budi. Di momen inilah terjadi percakapan singkat antara Budi dan Ririn, yang kemudian menjadi kunci dari semua ini. Budi yang sebenarnya sudah mengetahui akan ada penagihan hutang malam itu, meminta Ririn untuk kembali lagi sekitar pukul 10 malam untuk menemaninya, karena Amaniani juga akan datang. Permintaan itu terdengar seperti biasa saja, bahkan seperti upaya mencari teman di tengah situasi yang mungkin akan tegang. Setelah mendengar permintaan tersebut, Ririn dan Priyo pun pergi, tanpa mengetahui bahwa mereka akan kembali ke lokasi yang sama dalam situasi yang berbeda. Dan di sekitar pukul 23 malam, Ririn dan Priyo akhirnya tiba kembali di rumah Budi. Namun kali ini suasananya sudah dalam keadaan yang janggal. Di dalam rumah tersebut ternyata sudah ada Amaniani dan seorang lainnya, yaitu Joko. Mereka semua masuk dan percakapan yang terjadi di dalam rumah tidak lagi sekedar soal utang, tetapi mulai mengarah pada tekanan dan emosi yang meningkat. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba dan seolah dipaksa, Ririn diajak keluar oleh Joko dengan alasan mengantar ke suatu tempat yang dikenal sebagai Aspeng atau asrama penganjang di wilayah Indramayu. Awalnya Ririn menolak karena ia merasa tidak enak meninggalkan rumah tersebut. Terlebih lagi, ia sedang menunggu Amaniani yang disebut akan datang untuk urusan penagihan hutang. Namun di momen itu, Joko terus memaksa dengan berbagai alasan. Ia meminta Ririn mengantarnya ke Aspeng malam ini juga. Karena terus didesak, akhirnya Ririn ikut pergi. Di perjalanan hingga berada di Aspeng, Ririn tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah Budi. Ia mengira semuanya masih sebatas pertemuan biasa terkait masalah hutang. Ini semua diduga sebagai bagian dari skenario untuk menjauhkan Ririn dari lokasi utama kejadian. Sementara itu, di dalam rumah, situasi justru semakin memanas. Tanpa kehadiran Ririn, konflik antara Amaniani dan Budi seperti tidak ada penghalang lagi. Dan di saat yang sama, tanpa pengetahuan banyak pihak, 2 orang lainnya, Hardi dan Yoga, datang membawa sesuatu yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu benda tumpul berupa palu yang cukup besar dan telah dimodifikasi. Sementara di dalam rumah Budi sekarang hanya ada Amaniani, Joko, dan kemudian disusul 2 orang lain yaitu Hardi dan Yoga. Sementara itu, Ririn sudah dibawa menjauh dari lokasi tersebut ke daerah Aspeng. Sementara Joko kembali ke lokasi. Menjelang tengah malam, percakapan Amaniani dan Budi berubah menjadi cekcok yang semakin panas. Tekanan soal utang yang belum selesai ditambah emosi yang memuncak membuat situasi tidak lagi terkendali. Dalam suasana tegang itulah,
kekerasan mulai terjadi. Dan di jam 12 dini hari yang sudah masuk tanggal 29 Agustus, Hardi mengambil peran pertama dengan menggunakan palu yang sebelumnya telah disiapkan. Ia menghantam kelapa Budi di ruang tamu itu hingga Budi pun meninggoy. Serangan itu berlangsung cepat dan brutal, sehingga cairan merah berceceran di area ruang tamu tersebut. Budi benar-benar dibuat tak berkutik dan tak diberi kesempatan melawan sama sekali. Anehnya, setelah Budi terkapar, bukannya berhenti, kegilaan para pelaku masih berlanjut. Yoga kemudian bergerak ke bagian lain di rumah. Di sana, ia menghabisi anggota keluarga lainnya, yaitu Bapak Syahroni yang sudah berusia 75 tahun, dengan cara yang sama, yaitu menghantam kelapa korban berkali-kali hingga mengeluarkan cairan merah yang berceceran di lantai. Lanjut dengan istri Budi, yaitu Eis, dan yang paling nyesek, anak Budi yang masih berusia 7 tahun ikut terkena kekerasan itu juga. Bahkan, bayi yang berusia 8 bulan yang tidak berdaya pun masih menjadi korban dengan cara ditenggelamkan di kamar mandi. Kok bisa ya? Mereka setega itu. Sumpah, sampai mual aku bacain kasus ini. Setelah semua korban tidak bernyawa, pelaku berusaha menghilangkan jejak. Sekitar pukul 1 dini hari, pria yang berada di lokasi dipaksa membersihkan cairan merah yang berceceran di dalam rumah. Ia juga dipaksa ikut menguburkan jenazah para korban di area belakang rumah, tepatnya di sekitar kamar belakang atau dekat mesin cuci. Semua itu dilakukan di bawah ancaman dari Amaniani, membuat pria tidak memiliki pilihan selain menuruti permintaannya. Di sisi lain, setelah urusan di Aspeng selesai, Ririn kembali dijemput oleh Joko. Namun setibanya di sekitar rumah Budi, suasana sudah berubah menjadi aneh. Meski begitu, Joko langsung memberikan penjelasan yang membuat Ririn tidak curiga. Ia mengatakan bahwa Budi sedang pergi keluar bersama Amaniani untuk urusan bisnis. Karena percaya dengan penjelasan itu, Ririn tidak menyadari bahwa di dalam rumah sebenarnya sudah ada mayat para korban yang baru saja dibun-bun. Lalu, sekitar 4 pagi menjelang subuh, kondisi di rumah sudah tampak lebih rapi dari luar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekitar 10 hari kemudian, di jam-jam malam, yaitu pukul 2, Ririn ditangkap di mes nelayan Kedokan Bunder. Dari sinilah, menurut pengakuannya, ia mulai mengalami berbagai bentuk penganiayaan berat selama proses pemeriksaan. Ririn mengaku sempat di bagian kaki saat penangkapan di jalan. Tidak hanya itu, kaki kirinya disebut diinjak oleh oknum penyidik hingga poklek. Ia bahkan mengingat suara tulang berbunyi sebelum akhirnya pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Penyiksaan yang dialami disebut berlangsung berulang kali selama pemeriksaan. Wajahnya ditutup menggunakan handuk basah sehingga kesulitan untuk bernafas. Dan beberapa kali Ririn kehilangan kesadaran. Kepalanya pun dipukul menggunakan gagang pistol, sementara tubuhnya dihantam memakai besi yang disebut sebagai stick drum. Dalam kondisi fisik dan mental yang sudah hancur, Ririn akhirnya menyerah. Karena merasa tidak sanggup lagi menahan siksaan, ia mendatangi berita acara pemeriksaan yang menyatakan dirinya sebagai otak dari pembunuhan tersebut. Namun menurut pengakuannya, isi pengakuan tersebut bukanlah murni dari dirinya sendiri, melainkan mengikuti narasi yang diminta penyidik agar penyiksaan dihentikan. Dalam versi aparat penegak hukum, motif utama yang diangkat adalah dendam, dipicu oleh persoalan sepele, yaitu uang sewa mobil sebesar 750.000 yang tidak dikembalikan oleh korban. Narasi ini kemudian dijadikan dasar untuk menempatkan Ririn sebagai dalang utama. Namun, pihak kuasa hukum Ririn membantah keras tuduhan tersebut. Mereka menilai motif itu tidak masuk akal, mengingat tidak logis seseorang merencanakan pembunuhan satu keluarga hanya karena nominal yang relatif kecil. Karena banyak kejanggalan yang bisa dicium oleh netizen Indonesia, kasus pun berkembang menjadi sorotan besar karena tidak hanya menyangkut pembunuhan satu keluarga, tetapi juga dugaan salah tangkap dan penyiksaan dalam proses hukum. Hingga akhirnya tim kuasa hukum melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Bareskrim dan juga Propam Polri dengan harapan kasus Ririn bisa diperiksa ulang secara adil dan transparan.
Dari rangkaian peristiwa yang terjadi dari kasus yang janggal ini, terlihat bahwa kasus ini bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan tragedi yang kompleks yang berakar dari hubungan hutang piutang, konflik keluarga, dan keputusan-keputusan yang diambil secara bertahap hingga berujung fatal. Di sisi lain, tidak semua pihak yang terlibat tampak memahami skala rencana tersebut sejak awal, sehingga muncul dugaan-dugaan bahwa ada orang-orang yang hanya terseret dalam situasi tanpa mengetahui konsekuensinya. Selain itu, proses penegakan hukum justru menambah lapisan kontroversi baru. Perbedaan antara versi aparat dengan keterangan tersangka ditambah adanya dugaan penyiksaan dalam proses pemeriksaan membuat kebenaran kasus ini menjadi semakin sulit dimengerti. Pada akhirnya, kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Tapi kalau menurut kalian gimana? Siapa sebenarnya dalang utama di kasus ini? Apakah Ririn yang dibela semua orang benar-benar hanya korban salah tangkap atau masih ada bagian cerita yang tersembunyi? Yang jelas, satu keluarga telah menjadi korban dan keadilan bagi mereka sangat bergantung pada bagaimana kasus ini diungkap tanpa tekanan atau kepentingan tertentu. Tragedi ini menjadi awal pengingat bahwa emosi, dendam, dan tekanan hidup tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Sekalipun keputusan fatal diambil, dampaknya tidak hanya menghancurkan satu kehidupan, tetapi banyak kehidupan sekaligus, baik korban, pelaku, maupun keluarga yang ditinggalkan. Oh ya, buat kalian yang pengen nonton versi lengkapnya, kalian bisa langsung aja nonton podcastnya Bang Denso. Terima kasih.